Pria itu datang ke rumah sakit menjenguk putrinya, namun terkejut saat melihat hadiah yang ia berikan. Langsung dibuang istrinya ke tempat sampah. Ia marah hendak menanyakan alasannya, tapi tanpa sengaja justru mendengar rahasia besar. Ternyata putrinya yang dirawat 5 tahun ini sama sekali tidak sakit. Semua hanyalah rekayasa istrinya dan sahabatnya. Tujuannya hanya untuk menguji dirinya. Bahkan putrinya sendiri dengan jijik berkata, hidup bersama ayah yang pekerjaannya hanya mengangkat peti mati itu sungguh sial. 5 tahun ini demi biaya pengobatan putrinya. Pria itu setiap hari mengangkat peti mati 3 kali. Tubuhnya makin hari makin rusak. Namun ia tak pernah mengeluh. Sampai akhirnya tahu kebenaran hari ini. Barulah ia sadar dirinya hanyalah bahan tertawaan. Tiba-tiba bagian administrasi rumah sakit menelpon, menagih sisa biaya 200.000. Pria itu hanya terdiam. Demi putrinya ia sudah entah berapa kali berlutut di depan dokter, menangis meminta penundaan. Namun sekarang semua terasa begitu memalukan. Ia pun kecewa meninggalkan bangsal. Hal pertama yang ia lakukan adalah menelpon untuk menyelidiki identitas istrinya. Tak lama jawaban mengejutkan datang. Nama istrinya tidak pernah ada. Nomor ponselnya terdaftar atas nama putri konglomerat. Pria itu baru sadar, wanita yang menemaninya bertahun-tahun tak pernah benar-benar mencintainya. Satu-satunya yang nyata hanyalah kebohongan ini. Dengan penuh amarah, ia memutuskan pergi selamanya dari tempat menyakitkan ini. Sesampainya di rumah, ia menemukan sertifikat rumah. Hanya tertulis namanya sendiri. Ia teringat sebelum menikah, istrinya bersikeras rumah harus atas namanya. Katanya agar ia merasa aman. Namun sekarang ia sadar, bagi seorang putri kaya, rumah mungil 80 meter ini tak ada nilainya. Ia pun memotretnya dan mengirim ke agen properti. Berniat menjual rumah berikut semua barang di dalamnya. Saat hendak pergi, telepon dari kepala sekolah TK masuk, mengundangnya hadir di acara perpisahan putrinya. Ia ragu sejenak, namun tetap memutuskan menemui anaknya untuk terakhir kali. Hari acara tiba. Ia datang dengan hati berdebar, melihat putrinya bercanda dengan teman-temannya, membanggakan ayahnya sebagai pria paling tampan di dunia. Mendengar itu ia tersenyum, merapikan pakaiannya penuh semangat. Namun ketika ia mendekat menyapa, putrinya justru menunduk malu tak berani mengakuinya. Saat itu juga, muncul sahabat istrinya sekaligus bapak baptis anak itu. Putrinya langsung melepaskan tangan ayah kandungnya, melekat manja di sisi sang bapak baptis, mengatakan inilah ayahnya yang sebenarnya. Pria itu terpaku di tempat, baru sadar semua kasih sayang yang ia bayangkan hanyalah mimpi. Dua orang tua murid lain datang menghampiri, menuduhnya sebagai penculik, lalu menuding ia mencuri dan memaksanya diperiksa. Pria licik itu pura-pura membelanya, namun justru di depan semua orang membongkar bahwa pekerjaannya hanya pengusung peti mati. Sekejap semua orang menjauhinya. Putrinya bahkan melemparkan gunting ke arahnya, melukai lengannya. Tak lama istrinya datang, segera menjelaskan pada para orang tua murid bahwa ia hanyalah kerabat seorang pembantu, lalu menariknya pergi. Sambil marah karena ia datang tanpa pemberitahuan, katanya tak takut anak mereka ditertawakan teman-teman. Pria itu terdiam, karena pekerjaan ini awalnya juga diperkenalkan oleh istrinya 5 tahun lalu demi biaya pengobatan anak. Istrinya berkata semua pekerjaan sama saja, namun kini pekerjaan itu justru dijadikan alasan untuk merendahkannya. Keduanya pun bertengkar hebat di tempat itu. Istrinya menuduh ia gila uang, namun pria itu tahu jelas, selama ini ia mati-matian mencari nafkah, bahkan mengorbankan harga dirinya. Semua demi anak yang ia cinta. Namun yang ia dapatkan hanyalah ketidakpahaman. Hujan deras pun turun. Istrinya penuh perhatian menyuruh pria licik naik ke mobil mewah. Tak sedikit pun menoleh padanya. Dengan mantap meninggalkannya di bawah hujan. Sampai detik itu, pria itu benar-benar sadar. Dalam keluarga ini tak ada tempat untuknya. Lebih baik kembali ke hidupnya sendiri. Dengan kecewa ia melepas kartu SIM dari ponselnya. Dan dengan tegas memulai hidup baru.